Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammim li bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, di sini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab-kitab fatwa Imam Habib Abdullah bin Mahfudz Al-Haddad, yang mana sebagiannya telah di-share sebelumnya. Di sini kita akan membahas 3 fatwa beliau. Yang pertama, tentang istihadhah itu tidak melarang kewajiban. Maksud saya, istihadhah itu tidak mencegah sahnya puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Permasalahan yang kedua, hukum cairan yang keluar beberapa hari sebelum jadwal haid yang disebabkan menelan pil KB. Yang terakhir, hukum keluarnya darah secara tidak teratur setelah jadwal suci dari haid secara biasanya. Langsung saja ke fatwa yang pertama beliau. Deskripsi permasalahannya adalah, Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun, seorang perempuan bertanya, fi 11 Maris ikhtasaltu min al-'adah pada 7 ayyam wa fi 28 Maris thani ayyam syahr Ramadan nazala minni ba'd ad-dam fi al-'asr illa annani amsaktu walakin lam usalli ilman bi anni u'alij منذ فترة min nuzul ad-dam fi ghairi fatrati al-'adah wa fi thalith ayyam Ramadan lam arah. Deskripsi permasalahannya, seorang perempuan mengadu kepada beliau, ya Habib, pada tanggal 11 Maret saya mandi wajib sesudah selesai jadwal haid saya seperti biasa, sesudah 6 hari katanya. Sudah 7 hari. Kemudian pada tanggal 20 Maret, yaitu sudah 17 hari dari jadwal kebiasaan dia haid itu, bertepatan dengan hari kedua puasa bulan Ramadan, keluar katanya darah di waktu asar. Maka dia tetap imsak, maksudnya tetap melanjutkan puasa, nggak makan ya. Tapi dia tidak puasa, tapi tidak sholat. Katanya, memang akhir-akhir ini saya lagi proses perobatan karena seringnya keluar darah dari saya di hari-hari selain jadwal haid saya kebiasaannya. Kemudian besoknya, yakni hari ketiga Ramadan, saya tidak melihat itu darah itu lagi. Maksudnya keluarnya darah itu cuma sehari doang. 17 hari setelah jadwal haidnya keluar darah, dan itu cuma sehari doang. Kemudian dia bertanya, su'ali katanya. Ya, pertanyaan saya, Habib, katanya, hal sumi sahih wa salati wa qiraati fi halatil istihadhah atau fi hadhil halah? Katanya gini, ya Habib, apakah salat saya ataupun puasa saya ataupun bacaan Quran saya itu sah saat seperti ini, katanya gitu. Kan tadi pas keluar darah dia enggak sholat, dia juga, tapi dia tetap lanjut puasa. Habib menjawab, inna ayyama haidika hiya sab'atul ula. Sesungguhnya haidmu itu adalah 7 hari yang pertama tadi. Maksudnya sesuai dengan jadwal adat kebiasaan sang wanita. Wa ma nazala min damin laka ba'da dzalika min dafqatin ba'da al-'asri yadam fasad. Adapun darah yang keluar setelah itu, setelah jadwal kebiasaan si wanita haid 7 hari tadi, yang sesudah asar itu adalah dam fasad, darah penyakit katanya. Yusama istihadatan. Darah penyakit yang ini namanya darah istihadhah.
La yamna'u shalah wala shaum. Tidak menghalangi keabsahan salat dan juga tidak menghalangi keabsahan puasa. Khususon kata Habib, apalagi wa annal marada indaka ma'lum. Penyakitmu memang udah maklum, katanya kau memang sekarang lagi dalam proses perobatan gara-gara sering keluar darah di selain jadwal haid. Walihada fa inna 'alaika shalah allati taraktiha dzalikal yaum. Oleh sebab itu, kau wajib mengqadha salat yang kau tinggalkan hari itu. Karena itu bukan darah haid, cuma darah istihadah doang. Amma shaum fa sahih. Adapun puasa yang kau laksanakan hari itu sahih. Li'annahu la yufsiduhu illa al-haid wa laysa dzalika bihaid. Karena puasa itu tidak batal kecuali oleh haid. Dan darah yang keluar itu bukan dari haid, darah haid, melainkan darah istihadah. Wa hakadha kullu ma nazala damun fi ghairi fatratil haidi fa'tabarihi dam istihadah. Kata Habib, begitu jugalah hukumnya. Setiap darah yang keluar di waktu selain jadwal kebiasaanmu, maka anggaplah darah itu darah istihadah. Faghsili ankid dam. Maka bersihkanlah darah itu, watawaddai, kemudian berduduklah, wasalli, kemudian salat, waqra'il Qur'an, dan bacalah Al-Qur'an, kama law kunti tahirah, seperti di saat hari-hari bukan haidmu, seperti di saat-saat kau tidak lagi haid. Jadi kesimpulannya, darah yang keluar pada si wanita tadi setelah jadwal kebiasaan dia selesai, keluar lagi darah dan itu cuma sehari, itu darah istihadah bukan darah haid. Berarti tetap wajib sholat, tetap puasa, tetap wajib puasa dan sah puasanya. Itu fatwa yang pertama. Sekarang masuk kita ke pembahasan ataupun fatwa beliau yang kedua, yaitu hukum cairan yang keluar dari seorang wanita beberapa hari sebelum jadwal haidnya. Kalau tadi pembahasan sebelumnya adalah darah yang keluar setelah jadwal haid. Kalau ini cairan baik berupa darah atau seperti darah misalnya keluar dari seorang wanita beberapa hari sebelum jadwal haid kebiasaannya gara-gara meminum pil KB. Bagaimana deskripsi permasalahannya? Mas'alatun. Innaha ba'dal wiladah amiltu laban liman al-hamal wal 'adah istamarrat lakin bi suratin ghairi ma'lufah. Hiya annaha tadhharu 'alayha dafqah mutaghayyiratul lawn walakinnaha laysat daman qaniyan wa ba'da 3 ayyam aw 4 yabda nuzulud dam at-tabi'i. Pertanyaan, ma huwa hukmu shaum wa shalah fil ayyam allati tasbiqul haid? Gambaran masalahnya, sesudah dia melahirkan, sang wanita ini yang bertanya kepada Habib, dia mengikuti program KB. Dan jadwal haidnya tetap ada jadwal haid, tapi tidak teratur jadwalnya. Haid tetap tiap bulan, tapi jadwal yang biasa tidak teratur lagi kayak dulu. Kenapa tidak teratur? Katanya ini sebabnya dibilang gak teratur. Karena beberapa hari sebelum jadwal haid kebiasaan itu keluar dafqah, darah yang mutaghayyiratul lawn, cairan yang gak bening. Kita gak bisa mengatakan itu darah, bisa dibilang cairan tapi gak bening. Walakinnaha laysat daman qaniyan, tapi cairan itu bukan darah. Kalau darah kan darah itu merah atau merah kehitam-hitaman. Tapi ini tidak. Wa ba'da 3 ayyam, setelah 3 hari keluarnya cairan yang tidak bening tadi, atau 4 hari setelah itu baru keluarlah darah haid seperti biasa. Darah yang merah kehitam-hitaman atau darah yang merah cerah. Pertanyaan dia, bagaimana hukum salat saya dan puasa saya pada 3 atau 4 hari sebelum jadwal haid saya yang keluar cairan yang tidak bening itu? Jawaban Habib, inna hadhihi al-ayyam ats-tsalatsata allati tasbiqul haidha yakhruju minha mithlu al-usara wa laysat daman ghabitan
hukmuha hukmu damil istihadah. Wa innaha laysat haidan wa innama tunqidul wudu. Wa damul haidi aswadun muhtadim au ahmar qani. Fa'alaika an tasumi wa tusalli fiha. Jawaban Habib, pada 3 hari pertama ini keluar, 3 hari pertama sebelum haid ini keluar darimu itu kayak sari pati dari buah. Maksudnya tidak bening. Walaysat daman ghabiton, bukan darah yang biasa. Hukmuha, hukum 3 hari sebelum jadwal haidmu itu hukum damil istihadah, hukumnya sama seperti hukum darah istihadah. Wa innaha laysat haidan, itu bukan darah haid. Wa innama tunqidu, tapi walaupun begitu dia tetap membatalkan wudu. Karena yang membatalkan wudu tidak mesti haid, segala yang keluar dari 2 jalur tersebut membatalkan wudu. Wadamul haidi aswadun muhtadim aw ahmar qani, karena hujah beliau darah haid itu dia warnanya merah kehitam-hitaman ataupun merah cerah. Fa'alaika an tasumi wa tusalli fiha, maka kau tetap wajib salat dan tetap wajib puasa di 3 hari sebelum jadwal haidmu itu. Wal kharij hadza yunqidul wudu faqat wa la yujibul ghusl. Dan sebab cairan yang keluar ini hanya batalnya wudu, menyebabkan batal wudu saja, tidak menyebabkan wajib mandi. Fa in dha'afa khurujuhu ba'da al-wudu'i fa'tasibi 'alaihi thumma la yadurruka ba'du wa in kharaj. Kata Habib, kalau setelah berwudu kau tetap masih keluar darahnya menetes-menetes, fa'tasibi, katanya pakailah pembalut. Setelah kau pakai pembalut, tumalaya duruka ba'du wa in kharaj, maka setelah pakai pembalut walaupun menetes dia, tetap kamu boleh sah beribadah, tidak mengapa, karena hukumnya hukum darah istihadah. Wa hadhil ayyam hukmuha hukmu tuhri min haitsu shalah was shaum wal qira'ah. Wa hadhi hukmuha wadih wa la syubhata laha bil haid khususan wa anna sababaha ma'lum wa wujudul lawlab. Kata beliau, 3 hari pertama yang keluar cairan tidak bening ini sebelum jadwal haidmu itu hukumnya sama seperti hukum di saat kau tidak lagi haid, di saat kau lagi suci, baik dari segi puasanya atau sholatnya atau qiraahnya. Apa maksudnya? Tetap sah puasa, sholat dan qiraahnya. Wa hadhi hukmuha wadih, ini hukumnya jelas katanya. Wa la syubhata bil haid, tak ada syubhat dengan darah haid, tak ada keraguan-raguan, kemirip-miripan dengan darah haid. Apa alasannya tidak ada keraguan? Wa anna sababaha ma'lum wa wujudul lawlab, karena penyebabnya udah maklum. Kenapa keluar cairan ini? Karena mengikuti program KB. Jadi banyak wanita yang telah mengikuti program KB, mereka jadwal haidnya jadi kurang teratur. Itu fatwa beliau yang kedua. Masuk kita ke fatwa beliau yang terakhir, yaitu keluarnya darah tetapi tidak teratur, mutaqatti' ba'da tuhur, setelah selesai jadwal haid yang biasanya. Bagaimana deskripsi permasalahannya? Mas'alatun imra'atun hadat wa ba'da an ightasalat wa ba'du ightasalat wa ba'da yawmin min tuhriha ra'atid dam thumma naqat wa ightasalat thumma dhahara 'alayha ad-dam marratan ukhra wa 'ala hadha al-hal tarahu thumma tathhur wa taghtasilu ila 20 yawman 'ala hadha al-hal. Gambaran permasalahannya, ada seorang wanita haid ataupun keluar darah, kemudian dia mandi. Selang 2 hari muncul keluar dari dia mandi tadi, keluar lagi darah. Setelah keluar darah berhenti, kemudian dia mandi. Setelah dia mandi, keluar lagi darah. Begitulah terus, keluar darah, kemudian berhenti, mandi dia. Kemudian setelah dia mandi gak berapa lama keluar lagi darah. Begitu terus sampai 20 hari keadaan wanita tersebut seperti ini, terus keluar, berhenti,
kemudian dia mandi, habis itu keluar lagi sampai 20 hari. Pertanyaannya, famadza taf'al? Hal taqdi as-salah was-shaum ilman bi anna dzalika hasala laha fi syahr Ramadan. Pertanyaannya, jadi wanita ini apa yang akan dia lakukan? Apakah dia mengqadha salat dan puasanya? Kenapa puasa? Oh, karena ini ketepatan terjadinya pada si wanita di bulan Ramadan pula. Bagaimana jawaban Habib? Al-jawab, inna hadhil mas'alah fiha ikhtilatul madhahib allati ta'tabiru akthar al-haydhi 15 yawman wa hum asy-syafi'iyyah wal malikiyah wal hanabilah fama ba'da al-15 tu'tabaru ghairu haydin bittifaq fa'alaiha qada'u salawatiha wa shaumiha in aftarat. Dalam permasalahan ini ada beberapa versi pendapat para ulama. Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya kemungkinan terlama seorang wanita itu haid adalah 15 hari 15 malam. Ada yang mengatakan kemungkinan paling lama wanita itu haid adalah 10 hari aja. Pendapat lain mengatakan kalau kejadiannya seperti yang ini, yang keluar darah, kemudian suci, kemudian gak lama keluar lagi, suci lagi, itu haidnya menurut dengan adat kebiasaan. Selebihnya dianggap darah istihadah. Maka masuklah kita ke pendapat yang pertama, ulama yang mengatakan paling lama wanita itu haid 15 hari. Jadi bagaimana jawaban mereka dalam masalah ini? Kata mereka, yaitu mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, yang sesudah 15 hari itu dikategorikan, kan tadi permasalahannya sampai 20 hari wanita itu keluar darah, suci lagi, keluar darah, suci lagi. Jadi kata Syafi'iyah, mazhab Syafi'i dan Maliki dan mazhab Hambali, setelah 15 hari, yaitu hari ke-16, 17 sampai 20, itu darah istihadah bittifaq. Secara sepakat semua mereka mengatakan seperti itu. Berarti 16, 17, 18, 19, 20 itu darah istihadah. Sekarang permasalahannya, kalau begitu wahai mazhab Syafi'iyah, wahai mazhab Malikiyah dan Hanabilah, bagaimana pendapat kalian tentang 15 hari yang pertama? Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat di antara mereka yang mengatakan bahwasanya kebanyakan haid perempuan itu adalah 15 hari. Bagaimana perbedaan pendapat itu? Wa amma ma hasala fi athnai al-15 asra min damin wa tuhur fa inna ar-rajih wa i'tibaru ayyamid dam ayyam haidin wa ayyamin niqa ayyam tuhrin. Fama fa'alatu fi ayyamin niqa min salah wa shaum wa sahih wa taqdi siyama ayyamid dam sawa'un shamat aw aftarat. Pendapat yang pertama dari mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali mengatakan 15 hari pertama itu kita bedakan menjadi 2. Kalau pada hari itu dia keluar darah, maka itu dianggap hari haid. Kalau di hari itu dia tidak keluar darah, dianggap hari itu hari suci dia, seperti saat tidak haid. Berarti di saat keluar darah, sholatnya, puasanya itu tidak sah dan wajib diqodho puasanya. Walaupun dia puasa ataupun tidak puasa tetap wajib diqodho. Kalau yang hari itu dia tidak keluar darah, maka puasanya sah dan sholat juga sah. Ini pendapat yang paling muktamad dalam mazhab yang 3 tersebut. Tapi sebagian dari mereka di dalam 3 mazhab ini ada yang berpendapat wa ba'dhum yatashaddad fayatabiru ayyaman yaqa fi hadhihi al-muddah min al-haid wa yuqarrir anna siyamaha yang yantaqid falazamha 15 yawman. Ada lagi yang agak keras pendapatnya di mazhab ini, katanya 15 hari pertama baik keluar darah atau tidak keluar darah itu dianggap semua hari haid. Jadi dia wajib mengqodho puasa 15 hari. Akan tetapi 16 sampai 20 itu dikategorikan istihadah. Itu pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya kebanyakan haid adalah 15 hari, yaitu pendapat mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki.
Adapun mazhab Hanafi, mereka berpendapat bahwasanya wanita cuma 10 hari paling lamanya haid. Berarti mereka mengatakan 10 hari yang pertama wanita ini dianggap haid dan dia wajib mengqadha puasanya saat itu. Dan 10 hari yang selanjutnya yaitu tanggal 11 sampai tanggal 20 itu dikategorikan darah istihadah. Berarti dia sah puasa dan sah salat pada hari itu. Katanya apa di sini? Amma madzhabul ahnaf fa ya'tabiruna anna aktsarul haid asyratu ayyamin faqat. Faya'tabiruna aktsarul haidi asyrata ayyamin faqat. Adapun mazhab Hanafi, mereka berpendapat paling lama seorang wanita itu haid hanya sampai 10 hari. Wa ma zada alaihi fa istihadah. Kalau lebih 10 hari itu dikategorikanlah darah istihadah. Tasum wa tusalli fiha. Sang wanita salat dan sang wanita puasa di hari setelah 10 hari itu. Wa ma dhahara min ad-dam ba'da al-ashr fa dam fasad la yu'taddu bih. Dan darah yang keluar dari seorang wanita setelah 10 hari itu dikategorikan darah penyakit. Fatagsilu inda tamamil ashri thumma tusalli wa in ihtaj ila rabat faltaf'alhu. Maka sang wanita setelah pas 10 hari dia mandi kemudian sholat. Dan kalau dia butuh memakai untuk pembalut maka pakailah. Karena kan darah penyakit ini sering dia menetes-netes. Jadi dipakailah pembalut. Ini ada pendapat versi yang ketiga. Wa hunaka min ulama may yaqul inna haidhaha min al-ayyamil ula ka'adatiha. Katanya haid si wanita ini adalah hari-hari pertama sesuai dengan adatnya. Kalau 20 hari tadi dia kadang keluar darah, kadang tidak. Kita lihat apakah selama ini dia itu punya jadwal haid yang biasa. Umpamanya selama ini sebelum kena penyakit ini dia berhaid setiap bulan itu 6 hari. Maka 6 hari pertama dari 20 hari ini dikategorikan darah haid dia, 14 hari selanjutnya dikategorikan darah istihadah. Jadi yang jadi patokan jadwal dia kebiasaannya sebelum kena penyakit. فإذا طهرت واغتسلت فلا يضرها بعدما يظهر من الدم مخالفا للعادة. Kata orang yang berpendapat ketiga ini, kalau udah pas habis jadwal kebiasaannya yang 6 hari tadi umpamanya, maka dia mandi. Kalau keluar lagi darah, itu bukan darah haid, dikategorikan darah istihadah. Pendapat siapa ini? Pendapat mazhab Zahiriyah. Mereka berlandaskan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, tahidi fi ilmillah sitan aw sab'an. Wahai wanita, kamu berhaid sesuai dengan ketentuan Allah 6 atau 7 hari. Kemudian Habib melontarkan pendapat pribadi beliau, katanya wa hadzal ra'i fi nadhari, katanya. Pendapat mazhab Zahiriyah ini yang mengatakan haidnya itu menurut kebiasaan jadwal haid dia, perempuan ini, arjahul aqwal, inilah pendapat yang paling kuat menurut saya, katanya. Wa aisaruha 'alal mar'ah, dan inilah yang paling mudah untuk diamalkan perempuan. Kenapa? Karena kalau yang jadi patokan adatnya perempuan, baik dia keluar dengan mutakotik seperti ini atau keluar terus-menerus seperti biasa, yang mudah jadi patokan hanya jadwal yang kebiasaan aja. Kalau kebiasaan 7 hari, udah 7 hari aja haidnya. Baik keluar setelah itu darah atau tidak keluar setelah itu darah. Jadi lebih mudah sang perempuan mengamalkannya daripada pendapat-pendapat yang lain yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 10 hari. Karena kadang yang mengatakan 15 itu jadwal kebiasaan wanita cuma 6 hari atau 7 hari. Cuman karena mengikuti pendapat ini 15, jadi 15 hari haid dia. Kan gitu. Setelah itu beliau bilang lagi, wadinu yusur. Dan agama itu punya banyak kemudahan. Jadi beliau mengikuti pendapat Zahiriyah yang ditarjih oleh beliau. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada para pendengar. Terima kasih atas waktunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.